Oke. Selamat pagi untuk semua hadirin peserta rapat dan kita akan mulai untuk acara webinar. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Izinkan kami beri salam penghormatan terlebih dahulu kepada yang terhormat Ketua PDI Gra Kabupaten Bojonegoro, Ibu Mami Sumrodatin SPDI MPD beserta jajaran pengurus PDI Gra Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati narasumber Ibu Inti Farhati MA selaku Fasilitator Nasional KBJ Kemenak RI dan juga Bapak Amran Dawang SSI dari Suara Harapan Bersama. Dan yang kami banggakan tentu saja Bapak Ibu hadirin peserta webinar implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam perangkat administrasi kepala RA. Tentu saja pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmat sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam webinar implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam perangkat administrasi kepala RA. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, tentu saja kita akan mengikuti serangkaian acara webinar implementasi tersebut dan tentu saja acara ini juga diselenggarakan dan didukung sepenuhnya oleh PDI Gra Kabupaten Bojonegoro dan Suara Harapan Bersama. Perkenalkan, saya Rima Dewi Setiani SPD, dan bertindak sebagai MC untuk acara pada pagi hari ini. Dan bersama-sama untuk mengucapkan cinta kepada Allah, marilah kita menaikkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga dilanjutkan dengan Mars Igra. Maaf Ibu MC, kita Indonesia Raya dulu. Ya, Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Igra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Error. Kita bangsa, siapkan jiwa dan agama menuju ridha ilahi Rabbi dan guru raudatul menuju bersama dengan bangga hidupkan negara ini pembina menuju ridha ilahi Rabbi. Semangat Islam dan ikhlas beramal
serta berdoa, kukuhkan keyakinan bersama, melangkah menuju sejahtera, bubarkan semangat Islam dan jaya, ikhlas beramal serta berdoa, kukuhkan keyakinan bersama, melangkah menuju sejahtera. Kenapa nggak? Udah Maresnya nggak apa-apa, Pak Dawang. Oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Dawan. Ya. Dan hadirin, kita lanjutkan kembali untuk acara selanjutnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Karya Iskandar dari Stai Nahdlatul Ulama Tajur Halang Bogor. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyun taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana liman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموليكم وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Karya Iskandar dari Stai Nahdlatul Ulama Tanjung Halang Bogor. Semoga apa yang sudah dibacakan bisa memberikan hidup hati bagi kita yang mendengarkan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, masih dalam rangkaian acara webinar di kesempatan pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PD IGRA Kabupaten Bojonegoro. Kepada beliau, Ibu Mami Zumrodatin SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau, nama narasumber kita yaitu Ibu Inti Farhati. Halo Bu Mami. Iya, Bunda, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat, sehat terus Mami. Oke, alhamdulillah Bunda. Sehat ekonomi. Terima kasih Bunda. Sami-sami. Yang kami hormati kepada Pak Dawang dari Suara Harapan Bersama, mohon maaf sering ngebel tapi HP-nya yang satu error, maka saya alihkan ke HP yang satu. Mohon maaf. Terima kasih kepada semua pengurus IGRA Kabupaten Bojonegoro yang kami hormati dan yang tak kalah yang kami cintai, yaitu yang kami banggakan, peserta live webinar pada hari ini, yaitu Kepala RA atau yang mewakili perlembaga se-Kabupaten Bojonegoro. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan live webinar tentang KBC dan administrasi kepala, dan mungkin lain-lain nanti akan ditambahkan oleh beliaunya Bunda Inti Farhati selaku narasumber. Terima kasih sekali lagi sudah difasilitasi dan sudah akan dikasih ilmu. Semoga ilmunya itu nanti bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada guru RA dan kepala RA se-Kabupaten Bojonegoro, bahkan merambah sampai ke luar Kabupaten Bojonegoro. Dan semoga ini menjadi amal jariah panjenengan Bunda Inti Farhati dan Bapak Dawang Suara Harapan Bersama, karena sudah ngasih kami ilmu yang mana ilmu ini hanya kita istilahnya bondo duduk ya, bondo duduk tidak
tanpa ada biaya apapun. Sekali lagi kami terima kasih mewakili dari pengurus IGRA Kabupaten Bojonegoro, dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf kepada semuanya yang tadi sudah waktunya mulai masuk tapi saya terlambat untuk masuk karena ada kegiatan di yayasan di lembaga saya khususnya, dan seyayasan yaitu RAMI MTS, satu yayasan RA Mambaul Huda, MTS Mambaul Huda, MI Mambaul Huda. Terima kasih, hanya itu saja. Mungkin nanti akan disambung oleh Pak Dawang. Pak Dawang ya, asal usulnya kok kita ada pelatihan ini, bagaimana ya asal usulnya memang minta pelatihan yang tanpa biaya dan semuanya bisa mengikuti bagaimana caranya. Nah, ini hemat biaya juga hemat tenaga. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Cukup sampai di sini dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bu Mami Zumrodatin SPDI MPD selaku Ketua PDI IGRA Kabupaten Bojonegoro. Dan baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki materi, mungkin ada sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Pak Dawam. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bunda, terima kasih Bunda Mami Zumrodatin dan seluruh jajaran para pendidik Rodotul Atfal se-Kabupaten Bojonegoro. Mohon izin Bunda Inti Farati. Alhamdulillah, jadi awal dari kerja baik ini sebenarnya ketika pemerintah mulai mencanangkan perubahan masif kurikulum yang dari tadinya kurikulum merdeka kemudian kita masuk pada kurikulum berbasis cinta. Nah, sebagai penerbit, kami ada tim penulis, kami mendorong tim penulis untuk memberikan sesuatu untuk kalangan pendidik, khususnya RA dan madrasah, bagaimana untuk menyambut perubahan kurikulum ini dengan sukses. Karena biasanya selalu adanya perubahan kurikulum ini dibarengi juga dengan upaya-upaya edukasi, upaya-upaya bagaimana insan pendidikan ini mulai dengan cepat, dengan smooth bisa mengadopsi kurikulum baru ini. Alhamdulillah, maka terbentuklah tim penulis, kemudian kami juga menggandeng tim editor, sehingga lahirlah ada namanya perangkat administrasi kepala RA. Untuk awalnya ini kami mulai dari ini dulu semuanya. Berikutnya mungkin insya Allah jika Allah meridhoi nanti akan ada perangkat modul ajar untuk guru RA dan madrasah. Nah, kemudian atas saran dari tim penulis dan tim editor juga kami diminta untuk melakukan upaya edukasi yang kita bisa. Kenapa Bunda? Karena kita tahu sendiri ya, di tahun ini alhamdulillah ala kulli hal banyak program-program pendidikan yang di-cut pemerintah. Mungkin di hold dulu ya, ditahan dulu. Jadi dana riset, dana training itu sama negara ditahan dulu. Tapi proses edukasi ini kan tidak boleh berhenti Bunda ya, setuju? Nah, maka kita lakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu, yang kedua kami ingin mengenalkan perangkat ini nantinya kepada seluruh khalayak di lingkungan madrasah dan RA termasuk, karena dengan adanya perangkat ini akan semakin mempercepat bagaimana Bapak Ibu memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan nantinya. Nah, harapannya kita cepat semuanya bisa mempelajari dan menerapkan kurikulum berbasis cinta ini. Sedikit upaya ini Bunda, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita sekalian dan kemudian mewujudkan tujuan-tujuan agung dari kurikulum berbasis cinta ini. Nah, Amin. kalau pertanyaannya kenapa berbasis cinta, nanti Bu Inti Farahati itu yang punya kapasitas juga yang menyampaikan. Saya pikir itu ya latar belakangnya gitu.
Nah, tentunya ada sisi bisnis yang kami sampaikan. Kami open saja, kami tidak menutupi. Ada sisi bisnis ini yang kami sampaikan, tapi ini berupa penawaran. Yang nomor satu tadinya, yang wajibnya itu adalah fardunya itu adalah kita belajar talabul ilmi tentang KBC. Yang kedua sunnahnya, ya kalau Bapak Ibu, Bunda-bunda sekalian mau lebih cepat lagi, ya kami rekomendasikan perangkat administrasi kepala RA ini. Nah, bendanya seperti apa? Nanti di sesi kedua kita lihat ya. Saya akan presentasikan secara lengkap. Demikian mungkin kurang lebihnya Bunda Mami ya. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Amran Dawang SSI ya, yang sudah menjelaskan latar belakang dari dia selenggarakannya acara daripada webinar di kesempatan pagi hari ini. Dan Bu Mami, mohon izin untuk Pak Amran juga, Pak Dawang, bagaimana kalau kita langsung memasuki ke materi yang pertama, yaitu implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam yang langsung nanti akan disampaikan oleh beliau. Materi atau narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ada Bunda Inti Farhati MA. Baik, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bunda nggih pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Nggih, baik Bunda, untuk menyingkat waktu mungkin langsung saja. Nggih, kita menuju ke materi pertama, yaitu implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam atau perangkat pembelajaran RA, dan juga tentu saja nanti akan disampaikan oleh dua pemateri kita. Dan yang pertama, langsung kita akan menyimak materi dari Bunda Inti Farhati MA. Monggo Bunda, kami persilakan. Ya. Terima kasih Ibu moderator yang luar biasa, Ibu MC kita, Ibu Rima yang ini kayaknya MC bayaran ini. Punya radio Ibu, suaranya punya radio enak banget. Beda nih kata saya, ya Allah, Bojonegoro emang keren ini. Itu pengurus Igra, Bunda. Pengurus Oh, nggih, Bu Rima luar biasa ya. Saya perlu belajar nih Pak Dawang nih. Ya. Baik, kita mulai. Bu Mami, mohon izin mulai nggih, Bu. Nggih, monggo Bun, Bunda cantik ya Bun. Mami, ingat nggak kita tuh di apa ya waktu itu yang tempat berenang itu? Di SM juga Bun, ketemu nggih. Saya itu sudah ke rumahnya Bu Mami, diajak ke tempat berenang alami. Grogolan Bunda, di grogolan enak. Grogolan, iya. Kalau airnya tuh Dingin. airnya tuh luar biasa dingin, kemudian juga apa ya, alami. Jadi kotoran-kotorannya itu nggak sendirinya yang ngalir aja gitu Langsung ya. ngalir ya. Luar biasa. Ini terus yang kedua, saya juga di sini ada, sebelum mulai nih ada senior saya sebenarnya. Ibu Sulha itu juga kebetulan Bu Sulha itu tadinya kan di Jawa Barat. Ya. Di apa namanya, di Kabupaten Bandung Barat, terus ketemu di Jawa Barat. Beliau Sekarang di Gayam Bun, ya. di Bojonegoro, dan saya sudah ke rumahnya dia. Pada saat itu saya juga dibawa ke kebun belimbing dan kebun jambu, luar biasa tuh belimbingnya tuh manis sekali. Saya sampai bawa ke rumah loh. Ya Allah, luar biasa. Dikirim lagi Bu. Perlu dikirim lagi enggak Bu Inti? Nanti kalau ke sana aja, itu belimbingnya itu manis dan tidak busuk sampai ke, padahal saya kan lama ya di sana tuh. Sampai berapa lama gitu. Bu Surya matur suwun, luar biasa Ibu nih selalu memotivasi saya ini. Beliau guru saya ya, dan sekarang sudah purna bakti secara fisik, tapi secara mental, secara psikis masih terus membersamai, masih terus memikirkan, mengembangkan pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan semua jerih payahnya Allah berikan pahala yang luar biasa, menjadi amal jariah, dan kita
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya cintai Ketua PDI GRA Kabupaten, jangan sampai saya bilang nyebut Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bojonegoro, Bunda Mami Zumrodatin SPDI MPD, yang saya hormati juga Ibu MC yang luar biasa, Masya Allah. Bojonegoro punya MC yang keren banget, Ibu Rima, kemudian Pak Dawang, seluruh pengurus IGRA Kabupaten Bojonegoro, seluruh pengurus ketua dan pengurus PC IGRA se-Kabupaten Bojonegoro, yang saya banggakan Kepala RA dan guru se-Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah hari ini setelah hampir 1 tahun yang lalu, pas banget nih ya Bu, 1 tahun kita kebersamaan kita di hotel apa dulu di sana. Iya, ini hari ini sudah 1 tahun, tidak terasa, kayaknya baru kemarin gitu. Ternyata sudah 1 tahun. Mudah-mudahan hari ini kita dipertemukan walaupun dalam mode Zoom, namun tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk tetap belajar, untuk tetap menambah wawasan dan mempertinggi kompetensi dan kapasitas kita sebagai guru maupun kepala RA. Hari ini saya digandeng, saya jadi wanita gandengan juga nih Bu Mami ya. Biasa saya digandeng oleh Zikrul Hakim, Erlangga, Intan Pariwara, kemudian 3 Serangke ya. Hari ini saya digandeng oleh penerbit Suara Harapan. Nah, untuk apa? Kalau saya tugasnya adalah memberikan wawasan, membersamai, mengajak diskusi, bukan memberikan materi ya Bu ya. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan upaya kita bermanfaat untuk menambah kompetensi kita, untuk menambah wawasan kita terkait dengan regulasi terbaru. Kalau dengan penerbit itu saya tidak tahu menau, silahkan saja. Apa nanti ya pastilah secara bisnis, tapi saya tidak mau ikut campur karena saya ASN ya. Pokoknya saya tugas di sini adalah memberikan materi, mudah-mudahan nih. Karena 1 tahun lalu juga sudah ada perubahan-perubahan terutama di Panca Cinta ibu-ibu ya. Jadi mari kita sedikit penguatan, baru nanti saya ini sudah siapkan 10 Bu Mami, 10 PowerPoint PPT-nya, Masya Allah, 10 nih khusus untuk Bojonegoro, luar biasa. Baik, sebelumnya alhamdulillah di bulan September saya berkesempatan untuk mengikuti TOF, Training of Facilitator Trainer Nasional untuk kurikulum berbasis cinta. Dan saat ini saya harus memberikan satu penguatan kembali tentang pembelajaran mendalamkan KBC, walaupun teman-teman di Bojonegoro sudah pernah dan beberapa kali barangkali menerima materi KBC, tapi tidak ada salahnya kita memperkuat kembali dan apa nih sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Sebelumnya mari kita bertepuk Panca Cinta. Bu Mami, teman-teman sudah tahu tepuk Panca Cinta nggih? Bu Rima ya, coba. Setelah tepuk Panca Cinta diiringi oleh tepuk cinta. Jadi tepuk Panca Cinta. Tepuk Panca Cinta. Cinta Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Oke, gimana? Sudah bisa semuanya? Insya Allah bisa Bunda. Yo. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Panca Cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta
diri dan sesama cinta tanah air air kita, panca cinta panca cinta cinta, jiwa jiwa madrasah. madrasah. Ya. oke Ah, Allah. itunya nggak dinyalakan, mungkin teman-teman nggak, suaranya nggak ada Bunda. Ya nggak apa-apa, saya akan ulangi 3 kali baru nanti saya minta 1 orang, kalau rame-rame malah nggak jelas gitu Oh ya. gitu ya. Saya ulangi 2 kali lagi ya. Mohon disimak baik-baik. Tepuk, jadi judulnya dulu harus dibunyikan. Ya. Tepuk panca cinta, Cinta, cinta Allah dan Rasulnya, Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta jiwa madrasah. 1 kali lagi. Tepuk panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta jiwa madrasah. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Gitu nggih. Oke. Oke, Bu Rima, siapa nih yang mau mencoba supaya kita agak hidup? Ya, ya Ya, Bu Rima. monggo yang sudah ready, sudah siap ini, atau mungkin ada yang angkat tangan ini, Bun? Ada yang angkat tangan nggak ini ya? Angkat tangan dari ketua PC atau pengurus PD. Tampil. Tepuk panca cinta. Boleh, ayo Bu Umi Kulsum. Ayo, Monggo, Bu. Pak. Yuk, silakan dibuka mic-nya. Yuk, yang lain menyimak nggih. Tepuk panca cinta. Cinta cinta Allah dan Rasul. Rasulnya sinyal. Cinta ilmu, cinta akhlak dan lingkungan. Cinta Sinyalnya bulu itu. cinta Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta jiwa madrasah. cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta Langsung tepuk cintanya. Tepuk. Tepuk cinta, Bu Umi hilang. Ya, tepuk. Ayo tepuk cintanya. Cinta, Bu Umi. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta sedang, cinta cinta besar, besar. cinta sama. Ah, Oke, luar biasa. Alhamdulillah, saat ini saya ingin memaparkan dulu. Mohon izin sebentar, saya mau share dulu materi yang pertama. Lagi share dulu, Ibu. Oke. Sudah kelihatan belum? Belum kelihatan, Bun. Ya, Oh, sudah, Bun. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Ini adalah satu
regulasi terbaru yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama yaitu KMA 1503. Teman-teman semuanya, apa yang harus kita lakukan jika ada undang-undang, jika ada regulasi, baik itu undang-undang, baik itu keputusan menteri, keputusan dirjen, atau surat edaran, atau PP ya, peraturan pemerintah. Nah, kita sebagai insan akademik tentunya tidak boleh lengah atau kecerdasan kita terhadap literasi kita terhadap regulasi harus kita pahami, harus kita kembangkan gitu ya. Jadi di tahun 2025 akhir dan saat saya di Bojonegoro ini belum ada karena ini baru muncul sekitar bulan Desember. Nah, tahun 2025. Ini ada KMA nomor 1503. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ingat. KMA terbaru terkait dengan kurikulum madrasah itu KMA 1503 tahun 2025. Nah, kita pahami bersama ini isinya apa ya sebelum saya ke materi KBC dan pembelajaran mendalam. Ibu Bapak semuanya, KMA 1503 ini isinya adalah perubahan atas, jadi isinya itu tentang perubahan atas KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024, jadi masih 1 tahun. Nah, tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Nah, berarti kalau ini tentang perubahan atas KMA sebelumnya, berarti ini ada perubahannya di mana saja. Nah, marilah kita pahami bersama. Perubahannya itu apa saja terkait dengan KMA terbaru ini, kan seperti itu. Karena ini sebuah perubahan berarti ada yang dirubah dari KMA yang 450 tahun 2024 ke KMA 1503 tahun 2025. Nah, kita akan pahami bersama perubahannya. Untuk di RA, di lembaga RA secara garis besarnya perubahannya itu yang pertama, ya, perubahan yang pertama. Adanya satu amanat dari pemerintah bahwa pembelajaran yang kita laksanakan di madrasah dari RA, MI, MTS, MA, nilai budaya yang kita implementasikan, yang kita terapkan, yang tidak hanya di pembelajaran tapi di seluruh aspek tata kelola RA itu wajib berlandaskan 2, ya. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam, namanya deep learning. Masih ingat ya teman-teman ya? Deep learning yaitu pembelajaran mendalam. Apa bedanya deep learning yang dulu dengan pembelajaran mendalam? Sama saja. Ada 3, mindful learning, joyful learning, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Jadi isinya perubahannya ada pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di lembaga kita masing-masing harus berdasarkan kepada konsep yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Secara konseptual teman-teman di Bojonegoro sudah belajar tentang pembelajaran mendalam. Itu yang pertama isinya. Yang kedua isinya apalagi bahwa seluruh nilai budaya yang diimplementasikan oleh seluruh anggota, seluruh warga madrasah dari RA sampai MA itu harus berlandaskan pada nilai kurikulum berbasis cinta dengan tagline-nya itu atau dengan nilainya itu panca cinta. Nah, panca cinta ini sudah berubah dan ini yang terakhir dan ini yang sudah fix. Jadi ke pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Pembelajaran mendalam itu mengisyaratkan, mengembangkan, menerapkan karakter yang disebut dengan dimensi profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Sementara kurikulum berbasis cinta punya nilai, punya karakter panca cinta.
Sudah bisa dipahami ya. Jadi ini pembelajaran mendalam, kemudian kurikulum berbasis cinta. Pembelajaran mendalam itu mengembangkan 8 dimensi profil lulusan, sementara kalau kurikulum berbasis cinta mengembangkan 5 cinta sebagai nilai budaya yang harus diterapkan di kehidupan tata kelola RA dan semua yang ada di dalamnya. Sehingga KBC itu tidak hanya di pembelajaran saja, tapi harus diejawantahkan, harus menjadi dasar nilai budaya dari seluruh tata kelola madrasah, termasuk RA. Oleh karenanya di KBC itu 3 indikator yang harus terwujud. Yang pertama adalah kepemimpinan yang welas asih. Kepemimpinan yang welas asih muncul dari implementasi Pancacinta. Yang kedua, budaya inklusif. Budaya inklusif itu apa? Sebuah budaya yang terbuka, yang tidak sekedar merasa dirinya jadi inklusif itu terbuka dan tidak bisa menerima perbedaan. Perbedaan apa saja? 1, perbedaan anak. Perbedaan kemampuan anak, minat anak, bakat anak. Perbedaan pendapat. Perbedaan madhab termasuk. Misalnya di dalam satu RA itu ada yang latar belakang orang tuanya itu mungkin organisasinya NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang PUI, ada yang Matlaul Anwar, dan lain sebagainya. Itu harus terbuka, sehingga ketika ibu guru mengajarkan itu ya tidak hanya Allahu Akbar kabiro, loh Bu itu kami NU, nggak apa-apa walaupun kita NU, kita terbuka, toh itu hanya organisasi. Nah itu terbuka. Yang utama di sini adalah ketika bicara tentang budaya inklusif adalah RA wajib menerima anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan gurunya dan sesuai dengan keadaan sarana dan prasarananya. Minimal satu kelas itu 2 anak yang berkebutuhan khusus. Bu, kami dari dulu terima kok Bu, di kami ada anak yang slow learner, ada yang hiper. Nah berarti kalau seperti itu, Bapak Ibu semuanya sebenarnya sejatinya sudah KBC. Tinggal penguatan gitu ya. Yang pertama tadi kepemimpinan yang welas asih. Kepemimpinan yang welas asih itu didasari oleh rasa cinta, rasa sayang, damai, sejahtera, sehingga semua orang yang ada di dalam era itu bisa bekerja nyaman, aman, dan tanpa tekanan, tanpa stres. Budaya inklusif itu budaya terbuka yang menerima perbedaan. Sehingga ketika ada anak-anak yang misalnya mohon maaf difabel, yang tidak dengar, kalau memang itu kita mampu untuk menangani, kenapa tidak? Sehingga bisa jadi sekolah kita ini menjadi sekolah yang inklusif. Walaupun belum mendapatkan SK sebagai sekolah inklusif, tidak ada masalah. Kita harus menerima anak berkebutuhan khusus dengan catatan sesuai dengan kemampuan kita, cara mentreatnya, dan juga kemampuan sarana prasarana yang ada. Dan juga kuota juga ya, itu. Yang terakhir 3 itu, indikator yang ketiga adalah pembelajaran yang humanis. Nah, pembelajaran yang humanis adalah pembelajaran yang memberikan ruang gerak seluruh murid-murid kita untuk mereka bisa aktif, bisa berbicara, bisa bertanya, melakukan sesuatu tanpa tekanan. Semua dihargai, semua diakomodir, semua saling disayangi. Nah, itulah pembelajaran yang humanis. Ya, jadi kepemimpinan yang welas asih, budaya inklusif, dan pembelajaran yang humanis. Jadi pembelajaran humanis itu sudah pasti menyenangkan, menggembirakan. Nah, oleh karenanya di sini antara KBC dan pembelajaran mendalam itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Baik, sekali lagi bahwa perubahan yang pertama adalah di KMA 15003 mengamanahkan adanya pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kita sudah bahas ya saat itu. Nah, di mana deep learning itu punya 8 karakter yang harus kita kembangkan. Karakter yang 8 karakter disebut dengan 8 DPL. Nah, yang kedua, apa saja, apa bedanya DPL dengan profil pelajar Pancasila? Ya mirip-mirip, ada tambahannya 2. Nah, mari kita bernyanyi tentang DPL, 8 profil lulusan, karena kalau kita hanya menghafal, rasanya kita nanti nggak hafal-hafal pakai gerakan, pakai nyanyian, ya. Nah, gerakan dan nyanyiannya gini. Lagunya lagu boleh diikuti, tapi nggak perlu dibuka mic-nya, tapi nanti kita mungkin saya minta 1-2 orang. Ini nadanya nada balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke. Nah ini pakai DPL, dirubah syairnya. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Yes. 3, bernalar kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. Yuk. Ke-7, kesehatan kayak olahraga. 8, komunikasi. Ayo kita wujudkan. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, Ibu ya. Nadanya balonku. Bu Indi, maaf, ini slide-nya masih slide pertama ini yang tampil? Oh, sorry. Yang ini udah tampil belum? Yang 8 DPL belum? Ini sudah? Ini tampil. Oke, berarti memang dari tadi belum dipindahkan ya. Mangga Ibu. Oke ya, mohon di dalam hati, maksudnya bukan dalam hati, mohon diikuti walaupun tanpa membuka mic dulu ya. 1, 2, 3. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Yuk. 3, bernalar kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. Yes. Ke-7, kesehatan. Gini, sehat. 8, komunikasi. Ayo kita wujudkan. Nah, oke ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti ya kita akan praktek bersama. Perubahan yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh teman-teman guru kita. Harus pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan 3 unsur: mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Amanah yang kedua adanya kurikulum berbasis cinta. Walaupun namanya kurikulum, ini tidak seperti kurikulum merdeka. Nah, saya akan mau disclaimer bahwa kurikulum saat ini yang kita pakai itu masih kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Cuman pendekatannya deep learning dan ditambah kurikulum berbasis cinta menjadi nilai budaya yang harus diterapkan dalam tata kelola di RA kita. Sehingga tidak tadi mewujudkan kepemimpinan yang welas asih, budaya inklusif, dan pembelajaran humanis. Nah, saya ulangi, pembelajaran mendalam mempunyai 8 dimensi lulusan,
ya, profil lulusan, dimensi profil lulusan, dan kurikulum berbasis cinta mempunyai 5 nilai panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta jiwa madrasah. Nah, itu dia. Baik, itu perubahan yang pertama. Oke, perubahannya apalagi ini nanti Bu Mami tidak usah khawatir, semua materi-materi akan saya share ke Bu Mami ya. Jadi yang termasuk panca Terima kasih Bun. pokoknya ini ada 10, nanti hari ini juga setelah selesai saya akan share. Apa perubahan yang keduanya? Perubahan yang kedua adalah bahwa, nah tadi sudah ya. Nah ini di intrakurikuler nuansa KBC ya sudah ya, serta CP-nya. Oke, yang kedua kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk kolaboratif. Kalau yang lama itu kan kokurikuler mengambil jam yang jadi terpisah dengan tema kokurikuler dengan tema intrakurikuler berbeda. Kalau sekarang sudah bisa berkolaborasi, terintegrasi. Jadi kokurikuler itu dilaksanakan dalam lintas disiplin tema, bukan disiplin ilmu, disiplin tema. Dalam lintas tema, lintas tema. Yang kedua, kokurikuler itu juga mengembangkan 7 KAIH. Apa KAIH? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan kolaboratif berbasis cinta. Seperti itu. Kalau yang lain sama. Nah, kemudian satu lagi, teman-teman ketika ada KM 1503, ada turunan dari regulasi KM yaitu SK, Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 9941 yang isinya adalah capaian pembelajaran di RA, MI, MTS, MA. Ini yang harus teman-teman, oke saya mungkin share itu dulu ya, ini stop dulu, ini saya akan menjelaskan perubahan dari perubahan dari CP dulu. Ini penting sekali. CP-nya sudah berubah nih Bapak Ibu, jadi tidak lagi CP yang lama. Ini saya lagi cari sebentar. Saya akan ini nomor 9941. Oke, nah CP 9941. Nah, oke siap nih. Sudah ketemu. Oke, sebentar. Sip, alhamdulillah sudah ketemu. Nah, saya akan share. Ini khusus untuk RA yang CP-nya itu ada perubahan, tetapi elemennya tidak ada. Ini saya share dulu sebentar. Sudah kelihatankah? Sudah kelihatan, Bu? Belum, Bunda. Belum. Oh, belum nih. Oke, siap. Bentar. Nah, sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, ini teman-teman semuanya, jadi di sini ada satu perubahan yang mendasar menurut saya, yang dari CP lama nomor 3302. Saya sangat berharap Bu Mami, teman-teman kepala RS Kabupaten Bojonegoro untuk bisa memahami, membuka, membedah CP ini. Mari kita sama-sama saya bantu dulu. Langsung rasional sama, karakter kemudian tujuan sama, karakteristiknya sama. Nah, ini dia elemennya sama. Elemennya nilai agama dan budi pekerti ini sama. CP-nya untuk elemen nilai agama dan budi pekerti tetap ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman ini ada tambahan. Kalau dulu nggak ada tambah, nggak ada murid, ini ada muridnya. Mengenal dan percaya kepada Allah melalui Asmaul Husna, murid mengenal Al-Quran, mempraktekkan ibadah, ini sama. Nah, untuk jati diri ini yang berbeda Bu Mami. Untuk jati diri itu yang tadinya 4, dulu kan 8, 4, 7, sekarang 8, 5, 5. Jadi jati diri, elemen jati diri itu CP-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Murid mengenali identitas dirinya,
yang terbentuk oleh karakteristik fisik, gender, minat, kebutuhan, agama. Murid mengenal kebiasaan di lingkungan keluarga, murid mengenali, mengekspresi, dan mengelola emosi, murid mengenali perannya sebagai bagian dari keluarga, madrasah, masyarakat, dan warga negara. Murid memiliki fungsi gerak motorik. Nah, ini ada 5. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang tadinya 7 jadi 5 juga. Nah, masih ingat ya, minimal Bu Mami, teman-teman, kepala RA itu harus tahu bahwa CP dari CP terbaru adanya regulasi SK Dirjen Pendis nomor 9941 itu saat ini CP-nya berubah, tetapi elemennya tidak berubah. Berubah jumlahnya yang tadinya 847 sekarang 855. Nah, ini dia literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. 5 satereni. Masih ingat ya Bu Mami ya? Apa itu 5 satereni? Literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Supaya teman-teman kepala ini wajib tahu bahwa capaian pembelajaran itu mengandung 3 elemen dan masing-masing dari elemen punya CP yang jumlahnya berbeda. Oke. Nah, ini dia sudah bisa dipahami nggih? Jadi ini yang harus kita pahami dan nggak usah khawatir. Ini juga nanti saya akan share ke Mami. Tenang, ini CP terbarunya. CP terbaru yang saat saya berada di Bojonegoro belum muncul, belum ada. Iya. Ini baru muncul bulan Desember. enggak November akhir ya, November. jadi belum. Oke, enggak apa-apa, tetapi mohon nanti dibaca mawon oleh teman-teman kepala. Ngoten guys, saya stop, nanti saya akan sharekan. Baik, sekarang pembelajaran mendalam saya pikir kemarin sudah ini Bapak Ibu ya pembelajaran. Saya hanya ingin mengingatkan nih. Oke, pembelajaran mendalam dulu sebentar. Saya share lagi. Karena ini baru 2 ya, masih 8 lagi. Kurang Nah, 8. teman-teman, nggak lama-lama kok, walaupun 8 juga nggak lama. 10 PowerPoint. Sudah kelihatan nggih? Semoga sudah kelihatan, teman-teman. Ya. Sudah, Bun. Nah, ini saya hanya ingin, ini nanti sedikit saja, jadi latar belakang sama ya. Latar belakangnya adanya pembelajaran mendalam itu sama dengan latar belakang adanya kurikulum merdeka. Apa itu? Literasi, level kemampuan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Jadi, menghadapi bonus demografi tahun 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 itu, ini kita masih deg-degan. Kalau seandainya di tahun 2045 di mana bonus demografi kita sudah begitu banyak anak-anak yang saat ini masih berada di RA, di MI, nantinya akan menjadi generasi produktif, jangan sampai mereka memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan zamannya. Jangan sampai hanya banyak tetapi tidak berkualitas. Harapannya anak-anak yang sekarang sedang berada di RA, di MI, begitu tahun 2045 itu memang mereka adalah emas. Generasi emas yang mampu berkolaborasi, mampu menghadapi zamannya, memiliki kemampuan global yang diperlukan pada saat itu, menjadi pemimpin, bukan menjadi buruh. Nah, harapannya itu. Jadi, pembelajaran mendalam itu dilatar belakangi oleh satu kemampuan, kondisi kemampuan literasi bangsa Indonesia, penduduk Indonesia yang masih rendah. Oleh karenanya, mari kita perkuat kemampuan literasi anak kita melalui kita di RA. Apa buktinya? Apa masih rendah? Buktinya ketika tes ujian internasional, pelajar Indonesia hanya mampu mengerjakan soal yang hot cuma 1%. 99%-nya ini mengerjakan soalnya yang
lot yang kemampuan berpikir rendah, tapi hanya 1%. Itulah mengapa pembelajaran mendalam yang unsurnya ada 3. Berkesadaran mindful learning, bermakna meaningful learning, menggembirakan joyful learning itu harus kita gunakan, harus kita pakai dalam pendekatan pembelajaran yang kita terapkan. Nah itu ya, jadi oke, ini juga sebenarnya ini nanti tinggal dibaca saja. Pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan, yang menekankan pada penciptaan sebuah suasana proses dan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ini yang baru, yang lain sama. Terakhir di pembelajaran mendalam, rumus. Nah, teman-teman, tadi rumus CP kita sudah tahu nggih. 3 elemen 855 itu rumus CPRA. Nggih. Nah, kemudian di pembelajaran mendalam juga ada rumus. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah 8334. 8 dimensi profil lulusan yang tadi kita nyanyikan. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Yes. 3, bernalar kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. Yes. Ke-7, kesehatan. 8, komunikasi. Mari ayo kita wujudkan. Nah, jadi rumusnya diingat, minimal teman-teman ingat rumusnya saja nggak apa-apa. Nanti penjelasannya lihat buku. Aku tahu loh, saiki rumus pembelajaran mendalam atau deep learning itu 8334. Yang pertama dimensi profil lulusan, yang kedua 8 dimensi profil. 3-nya apa? Prinsip pembelajaran. Apa itu prinsip pembelajaran? Mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning yang sudah saya jelaskan. Mindful learning itu berkesadaran, memberikan kesadaran, memotivasi peserta didik kita, murid kita, agar mereka menjadi pembelajaran sejati, menjadi orang yang cinta ilmu, semangat belajar, agar mereka mampu meregulasi diri, mengatur dirinya sendiri, dan mengatur orang lain ketika dia menjadi pemimpin. Mengatur dirinya dulu. Bagaimana ketika dia renang, apakah dia mampu merapikan kembali benda-benda bawaannya, barang-barang bawaannya. Ketika mau pulang, apakah dia mampu merapikan kembali barang-barang miliknya. Meletakkan kembali itu nampaknya sepele, tapi itu berpengaruh sekali dalam perkembangan kemampuan dan kemandiriannya anak murid di masa yang akan datang. Meregulasi diri itu menjadi penting karena bagaimana dia bisa mengelola, mempengaruhi, memimpin orang lain kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, walaupun di RA sebuah unit pendidikan yang paling rendah, kemampuan meregulasi diri, kemampuan bagaimana anak memimpin orang lain harus terus dikembangkan. Harus mulai dan terus dikembangkan. Itu mindful learning atau berkesadaran. Bermakna itu apa? Sudah saya jelaskan kemarin di sana ya, ingat apa yang dipelajari oleh anak itu harus bermakna untuk mereka, untuk kehidupannya di masyarakat, di rumah, di masa yang akan datang. Karena belajar sejatinya tidak hanya anak mampu menyelesaikan soal, mengerjakan soal, menyelesaikan soal yang ada di atas kertas, baik itu offline atau maupun CBT, tetapi juga mampu menyelesaikan soal dalam kehidupannya nanti sesuai dengan tantangan zamannya. Prinsip 3 ya, sudah. 3 pengalaman belajar, memahami. Nah, memahami kalau nggak salah kemarin sudah ya. Memahami itu C1, C2. Mengaplikasikan dan merefleksi. Memahami itu C1 dan C2, walaupun C1 mengingat masuk ke dalam C1, C2.
Kemarin masih ingat ya? C1 mengingat, C2 memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 adalah mengevaluasi, C6 itulah mencipta. Semua janganlah lupa. Nah, itu ingat ya. Dan keempat adalah kerangka pembelajaran. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama, praktek pedagogis. Apa yang dipelajari anak, apa yang diterapkan dalam pembelajaran kita itu harus berbasis pada teori pedagogis. Jadi, teori pedagogis dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar. Jangan sampai kita malpraktek, artinya kita mengajar tidak sesuai teori. Teori apa? Teori pedagogis, teori psikologis, teori sosiologis, teori spiritual. Kenapa? Karena nanti akan salah. Contoh, psikologis, dalam sebuah psikologis mengatakan bahwa anak masa usia dini itu belum bisa berpikir secara abstrak. Dia harus masih berpikir praktis. Ini guru mengajarkan 5 tambah 6. 5 di otak, 6 di tangan. Itu yang tidak sesuai teori pedagogis, yang oleh orang-orang psikologis sering disebut malpraktek, karena itu nggak boleh. Jadi apa? Gimana cara mengajar? Iya, pakai, gunakan alat dan media yang konkret seperti itu. Jadi tematik itu juga sangat sesuai dengan pedagogis, karena tematik itu anak belajar sesuatu yang sangat dekat dengan dia. Jadi dengan tematik itu pembelajarannya akan terintegrasi, tidak parsial. Namanya praktek pedagogis. Lingkungan pembelajaran yang kemarin saya sampaikan ini sudah. Lingkungan pembelajaran ya lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Ini temanya binatang, tapi tema binatang kelasnya, sekolahnya dengan tema tumbuhan kok sama aja. Jadi harus ada distingsi pembeda. Oh, saat ini kami sedang tema binatang. Ayo lingkungan pembelajarannya dari media, dari semua pajangan display-display itu mengindikasikan Bapak Ibu sedang mempelajari tema binatang. Minimal ada gambar binatang, ada model kandang, ada binatang peliharaan, yang itu semua di display. Oh, sedang binatang serangga. Ibu, anak-anak ibu siapkan macam-macam serangga. Nah itu, jadi ini mah tidak di binaan saya, Bu. Saya nggak bicara di Bojonegoro. Temanya transportasi, kelasnya ya begitu. Tema tumbuhan, ya kelasnya begitu. Nah ini berarti lingkungan pembelajarannya yang belum mendukung. Pemanfaatan digital saya sudah tidak bisa menjelaskan, saya sudah tidak perlu ya menjelaskan kembali, karena para Gen Z, milenial ini sangat pintar dalam memanfaatkan digital. Dengan sekarang dengan adanya Masya Allah itu AI ya, kemarin hanya ChatGPT, ada Simular, ada wah saya aja ada Prolixity, ada DeepSeek, banyak sekali. Itu ya Bapak Ibu, jadi pemanfaatan. Dan terakhir, kemitraan pembelajaran. Kita bermitra dengan siapa? Karena kita terbatas. Ilmu dan kemampuan guru itu terbatas, sehingga kita perlu menjalin kemitraan, menjalin kolaborasi dengan pihak luar, orang tua, dunia usaha, ada pabrik tempe, pabrik tahu, pabrik roti. Ayo kita datang, supaya anak belajar yang meaningful, belajar yang bermakna, yang nanti akan terbawa menjadi bekal kehidupannya di kehidupan masyarakatnya. Kemitraan pembelajaran banyak sekali, semakin sekolah banyak bermitra itu semakin bagus nilai akreditasinya, karena artinya lembaga itu berarti punya kesadaran untuk terus bertumbuh, berkembang. Tidak hanya teori-teori yang diajarkan di kelas, tapi ini lintas teori, praktek pedagogisnya seperti apa. Bagaimana anak belajar membuat tempe, bagaimana anak belajar, oh pabrik susu, pabrik coklat, yang dekat dengan stasiun, anak belajar langsung dengan mereka. Oh di stasiun itu ada apa saja, oh ada kereta, ada pekerjaan apa saja, oh ada
masinis, ada kondektur, ada cleaning service, ada administrasi, ada bagian tiketing. Itu nggak bisa anak tuh dijelaskan lewat teori dan verbal, tetapi harus dijelaskan lewat tindakan nyata. Nah, seperti itu kenapa perlunya kemitraan pembelajaran. Karena tadi anak usia dini adalah anak yang masih proses berpikirnya itu belum sampai ke hal yang abstrak, masih sangat praktis, sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba, apa yang dia rasa, apa yang dia cium. Itu anak usia dini sampai 8 tahun, sampai kelas 2. Kalau dulu sampai 6 tahun. Sekarang regulasi batasan anak usia dini itu sampai SDMI kelas 2. Apalagi masih RA. Nah, ini saya stop lagi karena ini masih banyak. Saya stop dulu. Pak Dawan, saya boleh masih 10 menit, 15 menit lagi? Ya, silakan Bunda. Boleh. Oke, baik. Nah, ini sekarang siap. Sekarang saya mau share lagi nih. Baru 4 masih 6. Siap. Saya share dulu. Sudah nggih? Sudah. kelihatan? Sudah. Ya, baik. Nah, tadi sudah selesai pembelajaran mendalam, sekarang panca cinta, bukan hanya Pancasila. Oke. Nah, ini cepat ya, agak cepat karena ini masih ada 4, masih ada berapa tadi ya? Masih ada 5 lagi. Cinta Allah dan Rasulnya pertama. Apa yang harus kita... Jadi saya ingin memberikan yang intisarinya saja, substansi-substansinya saja, yang esensial-esensial saja, karena waktunya ini memang sangat kurang. Nah, yang pertama, panca cinta 1, cinta Allah dan Rasulnya. Sebelum saya menjelaskan ke cinta Allah dan Rasulnya, ada satu hal yang Bapak Ibu harus pahami bersama. Kepala RA, guru RA, pengurus IGRA, PD, PC, wajib paham bahwa apa yang melatar belakangi, bahwa yang melatar belakangi diresmikannya, diundangkannya kurikulum berbasis cinta adalah satu hal, karena masyarakat Indonesia, masyarakat dunia dalam bentuk global itu sedang ada dalam kondisi apa? Defisit cinta. Kekurangan cinta. Cintanya terus menipis, defisit terus, bukan nambah. Buktinya apa? Genosida yang saat ini masih terjadi di Gaza, di Palestina, di Libanon, di Sudan, serangan-serangan terhadap anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa, itu masih saja terjadi. Di level Indonesia, di level negara kita, luar biasa. Praktek-praktek yang menunjukkan manusia itu defisit cinta masih sangat banyak. Bullying, kekerasan seksual, yang kemarin minggu lalu kita masih segar, dan itu mohon maaf terjadi di Jawa Tengah. Seorang kiai itu menunjukkan satu defisit cinta. Belum lagi praktek bully di sekolah, di lembaga pendidikan, di masyarakat itu masih nampak jelas. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, tapi kadang menjadi tempat yang membuat anak horor, membuat anak tidak merasa nyaman, karena dia selalu dibully oleh temannya. Nah, oleh karenanya, Kementerian Agama tidak sekedar legal standing, tidak sekedar ingin gaya, karena Kemendikbudristek mengeluarkan regulasi berbasis cinta, regulasi pembelajaran mendalam, kemudian Kemenag mengeluarkan KBC, bukan hanya sekedar ingin keren, ikut-ikutan, tapi memang punya filosofi dan dasar yang sangat substansi, yaitu apa? Adanya defisit cinta yang sedang melanda penduduk masyarakat di Indonesia maupun dunia. Oleh karenanya, harapannya dengan kurikulum berbasis cinta,
praktek-praktek yang mengindikasikan ketidakharmonisan, mengindikasikan kekerasan itu akan hilang dengan adanya kurikulum berbasis cinta. Itu yang pertama. Jadi, mari kita laksanakan. Yang kedua, substansinya apa? Bahwa kurikulum berbasis cinta tidak hanya hadir dipraktekkan di RPP-nya kayak gimana, asesmennya seperti apa, metodenya kayak gimana. Tidak hanya itu, tidak kecil di aspek pembelajaran, RPP, asesmen, tetapi yang tadi saya sampaikan, KBC harus menjadi ruh nilai budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan tata kelola madrasah RA di dalamnya. Kalau pembelajaran mendalam, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tapi ketika bicara kurikulum berbasis cinta, not only in the learning activities, but in the whole, tetapi di seluruh praktek kehidupan di lembaga dan di masyarakat seperti itu. Nah, ini yang kedua. Oke, baik. Yang pertama, 10 menit lagi ya Pak Awang ya. Jadi saya jam 11 kurang 10 menit. Baik, Bu. Cinta Allah dan Rasulnya, teman-teman. Kenapa ini? Ketika teman-teman bertanya mungkin ya, kok cinta Allah dan Rasulnya? Kenapa? Tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya langsung jawabkan, ini tidak seminar. Kenapa kok cinta Allah dan Rasulnya sebagai panca cinta? Satu, karena kecintaan Allah dan Rasulullah terhadap umat manusia dan seluruh makhluk itu lebih besar dari cinta manusia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di situ dikatakan cinta kepada Allah, itu hanya kita yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kita kepada Rasulnya tidak ada bandingannya. Sangat kecil bila dibandingkan dengan cinta Allah dan Rasulnya kepada makhluknya, termasuk kepada manusia. Oleh karenanya cinta Allah dan Rasulnya. Nah, cinta Allah dan Rasulnya apa dong yang harus kita pahami bersama? Bahwa yang sering kita pahami, ya, ini saya juga nanti tidak ini dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah cinta Allah itu kita sering. Jangan ninggalin sholat dek, dok. Karena apa? Nanti kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka dan kamu akan disiksa, akan dibakar. Begitu mau mati, nggak mati-mati, terus dibakar. Nah iya, ini mindset umum bahwa Allah itu sebagai penghukum. Syadidul iqab. Siksa Allah itu sangat-sangat besar. Iya, ini mindset. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa cinta Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada sifat jalaliyah Allah, daripada sifat penghukum Allah. Sisi jamaliyah Allah lebih menonjol, sehingga Allah digambarkan sebagai sosok yang penuh cinta. Rahmati sabaqat godobi, belas asihku lebih dominan daripada murkaku. Nah, oleh karenanya kita jangan sekali-kali atau ayo salat-salat, kamu mau nih anak-anakku nanti masuk neraka. Tidak. Kita beribadah, kita mengajarkan kepada anak bahwa ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhoh, ibadah ghairu mahdhoh, bukan karena kita takut neraka atau ingin surga, tapi karena kita cinta dan dekat kepada Allah. Ibadah yang menginginkan surga itu seperti ibadahnya pedagang, pengen untung. Ibadah yang karena takut kepada neraka itu seperti mode ibadahnya seorang abid, seorang hamba sahaya, yang dia takut kalau bekerja mau bekerja karena dia takut ya dihukum oleh majikannya. Tetapi ibadah yang ideal di dalam mindset KBC adalah ibadah yang kita mencintai Allah karena rahmat Allah lebih besar. Seperti yang disampaikan oleh
seorang waliullah Rabi'atul Adawiyah dengan teorinya mahabbah. Jadi saking cintanya Rabi'atul Adawiyah kepada Allah, kata beliau, aku rela masuk neraka asal engkau tahu bahwa aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa raga. Seisi dunia ini, sebesar dunia ini, sebesar bumi dan langit, cintaku kepadamu. Dan asal engkau tahu itu, aku sudah bahagia. Terserah engkau masukin aku kemana. Jadi Rabi'atul Adawi itu memang luar biasa cintanya kepada Allah. Itu yang kedua. Nah, sehingga ini tidak semuanya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ia meneladani Rasulullah. Masih model ibadah budak atau pedagang. Nah, seperti itu kan. Yang kedua apa? Baca Al-Quran sebagai surat cinta. Bukan kewajiban. Jangan hanya mengejar target hatam. Ya kan? La tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Jadi jangan kamu membaca Al-Quran dengan cepat-cepat. Sa'qulu subhanahu minan nasi ma wala. Iya kan? Dan tanulu dohata tunfiqu mimma tuhibuna wa tunfiqu misalnya fa inna Allah bi'alim qulutat. Enggak jelas. Bukan karena cepat khatam, tapi karena cinta. Sebelum membaca, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ingin memahami pesan cintamu hari ini. Al-Quran itu anggap sebagai surat cinta Allah yang ditujukan untuk kita. Betapa ibu merasakan senangnya diberikan surat cinta oleh Allah. Dulu waktu ibu-ibu semua masih muda atau yang saat ini sedang pacaran diberi suratnya, sekarang tidak musim surat. Dulu zamannya saya itu mendapat surat dari sang kekasih itu luar biasa. Ini surat cinta dari Allah, sang pemilik langit dan bumi alam semesta. Ubahlah narasi niat ibadah. Nah, seperti itu kenang kebaikan Allah, dekati orang yang cinta Allah, karena cinta itu menular. Ikuti majlis zikir dan halakoh yang menumbuhkan cinta, bukan hanya rasa takut. Bacalah kisah para wali. Nah, itu cinta kepada Allah. Masih kuat, Bu Mami? Ya, 2 jam tadi ya, Bun ya. Ya sudah. Jadi gini, nanti saya sekarang akan menjelaskan, karena ini terlalu banyak nanti juga tidak efektif nih Bu Mami. Jadi nanti 6 lagi saya kirimkan semuanya gitu Pak Awang, karena nanti supaya efektif saya sudahi saja, tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk menjelaskan kira-kira apa sih substansi dari cinta Allah yang tadi. Nah, implementasi cinta Allah dan Rasulnya itu apa? Bapak Ibu di sekolahnya sudah anak-anak sebelum belajar mengulang surat-surat, berdoa, membaca Asmaul Husna. Ngoten nggih? Kemudian membaca hadis, membaca sholawat, kemudian sholat, itu adalah implementasi dari panca cinta satu, cinta kepada Allah. Cinta ilmu. Nah, cinta ilmu itu apa? Anak-anak jangan lupa program literasinya. Anak diajak berkunjung field trip ke sumber-sumber belajar. Gunakan model pembelajaran yang membuat anak aktif, kreatif, inovatif, dan tidak hanya sekedar anak itu mewarnai, menebalkan kata atau huruf, menarik garis, menggunting dan menempel, tetapi anak melakukan observasi, eksplorasi, eksperimen. Gunakan model pembelajaran yang berbasis masalah, model pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga anak merasa tidak hanya diberikan teori. Implementasi dari cinta ilmu itu apa lagi? Gurunya. Ini salah satu wujud implementasi ilmu nih. Bapak Ibu rajin disuruh ikut Zoom oleh Ketua PD. Ini implementasi dari cinta ilmu. Walah, monoyo Zoom ora enak, tapi minimal kan ada informasi yang terserap oleh memori kita. Cinta ilmu. Pelatihan, nah ini cinta ilmu. Kemudian ada sharing sareng. Ada ibu seminggu sekali sharing dengan guru-guru bersama sebelum pulang. 1 minggu sekali, apa membuat lagu, menyusun PPM atau RPP, kemudian menjelaskan pelatihan yang sudah didapat.
Jadi ada aspek pencarian ilmu, wawasan yang sangat dicintai oleh guru-guru kita. Yang ketiga, cinta alam. Nah, cinta alam mudah ya, sudah saya jelaskan. Cinta alam itu ibu bapak yang pertama, jangan ada lagi kemasan air minum plastik, makanan styrofoam dan yang berbentuk plastik di sekolah kita. Itu wujud dari cinta alam. Ambil tema-tema yang mengharuskan anak menjaga alam. Tema menanam, memilah sampah, kegiatan Jumat bersih. Guru-gurunya juga, kepala sekolah harus memberikan tumbler kepada ibu guru. Kalau mau benar-benar, jadi jangan lagi guru membawa kemasan plastik, baik minum maupun makan. Jadi Sudah, semua Bun. makan. Sudah tak belikan, Bun. Sudah ya, waktu itu sudah nggih. Kan ada MBG juga, Bun. Jadi Betul. belikan tempat MBG. Nah, MBG yo sekarang ada MBG sih ya, jadi aman. Cinta diri, ya jangan ada bully. Jadi poster no bully, tidak ada bully. Sekolah tidak mentolerir perbuatan yang perundungan. Dari mulai ganggu, iseng. Jadi kalau ada teman-teman murid-murid yang begitu, jangan dibiarkan. Nah, terakhir cinta tanah air. Cinta tanah air, ajarkan lagu-lagu wajib di samping lagu kebangsaan. Bacakan kisah-kisah para pahlawan. Cintai produk budaya lokal Bojonegoro. Nah, itu adalah cinta tanah air. Alhamdulillah, karena waktu juga, Bu Mami, matur suwun, tenang Bu Mami, saya akan share semuanya ke jenengan supaya di-share ke teman-teman semuanya. Jadi Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Salam hangat, salam sayang, salam cinta saya untuk semua RA yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sukses selalu, matur suwun Bu Mami dan Bu Rima, Pak Awak, Pak Dawang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mau ada tanya jawab? Boleh Bu Mami, masih dibuka tanya jawab Bu? monggo silahkan siapa Tiga yang orang ya, tiga bertanya. orang. Ada- Bu Rima, monggo. Ada 3 orang. Monggo Bu Rima. Monggo. Oke, baik. Ini ada sesi tanya jawab, Bunda-Bunda. Apabila menginginkan penjelasan lebih atau hal-hal yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan. Mumpung masih ada Bunda Inti yang bersama kita. 3 orang yang bisa bertanya di kesempatan hari ini. Monggo kita buka. Bisa angkat tangan, ya. Nah, ini mengawali pertanyaan dulu nih Bunda Inti. Bunda, ketika nanti kita ada acara seperti haflah seperti itu ya, dan kita ada pentas seni. Nah, ketika kita menampilkan yang namanya kebudayaan dari Bojonegoro, apakah itu juga bisa termasuk salah satu dari Betul. aplikasi implementasi untuk KBC-nya di cinta budaya lokal gitu? Betul, cinta budaya lokal berarti cinta tanah air. Bisa ya dikolaborasikan Bunda ya? Bisa. Oke. Budaya, pekan budaya atau pentas budaya. Ya, terima kasih banyak Bunda. Terus kemudian seperti ketika peringatan Hari Kartini, kemudian kita mengajarkan lagu-lagu wajib pada anak-anak, lagu-lagu seperti Ibu Kita Kartini dan sebagainya, itu apakah juga mencerminkan? Sama Kartini, Sama, 17 Agustus, itu semua adalah implementasi cinta tanah air. Betul, betul. Terima kasih. Insya Allah, Bunda. sebenarnya Bu Rima, Ya. di RA itu sudah cuma tinggal penguatan, tinggal Ya, sudah melakukan semuanya. Nah, ngoten Bu Mami, jadi tenang aja sih. Betul-betul Bunda. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, saya mohon undur diri atau di chat. Apakah ada? Saya lihat dulu di chat. Jangan lupa Bun, 10 PowerPoint tadi katanya. Siap sekarang, guys. Sekarang saya akan. Ya, baik Bunda Inti, sepertinya ini teman-teman juga sudah bisa Paham. lebih memahami begitu ya, untuk pertemuan kesekian kalinya terkait dengan implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kita Bunda, banyak sekali Yeah. informasi
semuanya isinya daging dari Amin, Bunda. amin, Ini amin. bisa kita serap di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak ilmunya Bunda Inti Betul. Farhati. Bu Mami, Bu Rima, Pak Dawang, saya mohon izin karena ada agenda lain, nggih. Terima Oke, kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Saya Bu akan Indi. merindukan. Tenang Bu Mami, nanti saya Sampai ketemu akan setelah lagi. ini saya akan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam. Suliha, terima kasih Bun sudah membersamai saya. Salam dari Bogor. Oke. Ya, baik, terima kasih Bunda Inti Farhati dan seluruh peserta webinar di kesempatan hari ini. Luar biasa ilmu yang sudah kita dapatkan ya di kesempatan siang kali ini. Kalaupun kita memang melihat dari biografi beliau ini yang juga merupakan apa ya, dengan pekerjaannya ini luar biasa, bisa menginspirasi kita begitu ya Pak Dawang Ya. sebagai fasilitator nasional kurikulum berbasis cinta kemerdekaan dan ilmunya juga daging semua pastinya. Nanti kita tunggu untuk sharing dari materi dari PPT-nya Bunda Inti dari Bu Mami begitu ya Pak Dawang. Dan baik seluruh peserta, untuk selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke pemateri kedua bersama dengan Bapak Amran Dawang SSI untuk membahas lebih lanjut tentang perangkat administrasi kepala RA. Dan monggo untuk waktu kami persilakan kepada Bapak. Baik, Ibu. Oke, kita cek dulu slide sudah terlihat kah? Sudah Bapak? Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua kayaknya ya, para Bunda, Kepala RA yang dirahmati Allah, luar biasa hari ini 100 lebih ya, 122 partisipan bertahan. Oke, di sesi kedua ini kami tidak lama-lama sampaikan bahwa perangkat administrasi kepala RA dan madrasah ini hadir untuk menjawab implementasi dari KMA 1503 yang sudah terbit di tahun 2025 yang lalu. Sudah dikupas ya tadi sama Ibu Inti Farhati bahwa perubahan kurikulum ini menuntut kita untuk siap. Kita tidak berada di gerbangnya lagi sekarang Ibu Bapak ya, tapi kita sudah ada di dalam. Nah, untuk mempersiapkan diri ini maka hari ini tujuan kita untuk belajar ya sama-sama seperti apa. Oke, tentunya dengan ber-KBC dan pembelajaran mendalam ini insya Allah nanti Ibu Bapak memiliki 5 kompetensi kepala madrasah. Yang pertama kemampuan manajerialnya, kemudian integritas kepribadiannya, kemudian kemampuan sosialnya, kemampuan supervisinya dalam membimbing guru dan tenaga pendidikan di lembaganya, dan juga kemampuan wirausaha. Karena kebanyakan itu RA itu swasta ya Bu ya. Jadi harus pintar dalam mengelola anggaran sehingga ini bisa nanti dioptimalkan untuk kemajuan pendidikan di lembaganya masing-masing. Nah ini semua 5 kompetensi kepala madrasah ini tercakup di dalam KBC dan ini juga ada di dalam perangkat yang kami tawarkan. Baik. Nah, mengapa perangkat ini penting? Jadi perangkat ini isinya itu adalah dokumen administrasi dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel yang itu langsung dipakai oleh kepala RA nantinya. Nah, kenapa menjadi penting? Satu, kemudahan administrasi. Tentunya kalau Ibu udah punya perangkatnya ini, Ibu tidak perlu repot-repot lagi apa saja sih yang harus dibuat, karena ternyata ini semua yang harus disediakan oleh kepala RA. Ada contohnya. Jadi ketika ada contoh, ada template, itu tinggal merubah nantinya bagian karakteristik lembaga dan juga program-program yang sudah ada di lembaga RA masing-masing. Nah, tadi di kerangka pembelajaran mendalam kita tahu memahami, kemudian nanti setelah paham, mengaplikasikan, setelah mengaplikasikan nanti Ibu merefleksikan. Nanti akan muncul ilham-ilham, insight-insight apa nih yang perlu kita buat lagi nih untuk pengembangan lembaga RA Ibu gitu. Ada inspirasi inovatif. Dan tentunya juga yang selalu ditunggu-tunggu ini adalah persiapan akreditasi yang per 5 tahun dan
kemudian penilaian kinerja guru dan PKKRA. Nah, pertanyaannya, setiap akreditasi itu semua langsung mendadak repot ya Ibu ya? Ya, semua laci dicari dokumen-dokumennya, kemudian yang tadinya dibeli langsung ada semua, nggak ada printer langsung ada printer gitu kan, biasanya seperti itu. Semua guru-gurunya dilemburkan, kok repot banget ya akreditasi. Kenapa nggak dipersiapkan, dicicil dari pelan-pelan dari waktu yang mulai dari sekarang gitu. Nah, dengan adanya perangkat ini ya kerepotan-kerepotan itu bisa kita minimalkan. Kemudian untuk penilaian kinerja juga, nah ini sudah ada dokumennya juga nanti yang kita siapkan. Baik, siap akreditasi, siap PKKRA dan juga kompetensi kepala RA yang diharapkan itu terpenuhi oleh Ibu dan bunda-bunda kepala RA sekalian. Oke, nah ini yang diwajibkan itu dalam akreditasi ada dokumen kurikulum, kemudian ada program pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada program kewirausahaan, ada aplikasi supervisi dan rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Ini wajib dimiliki. Harus ada bukti evidence-nya nanti di lembaga masing-masing untuk tujuan akreditasi. Nah, yang lainnya ini kita berikan sebagai bonus. Lebih lengkapnya lagi nanti di slide berikutnya. Nah, 5 aspek budaya mutu madrasah, kedisiplinan warga madrasah, pengembangan diri guru dan tenaga pendidikan, proses pembelajaran berkualitas, sarana pembelajaran optimal, pengelolaan anggaran transparan. Dimulai dari disiplin administrasi, kemudian nantinya disiplin proses, dan berikutnya sampai ini semuanya terpenuhi. Jadi secara holistik, nanti 5 aspek budaya mutu madrasah ini benar-benar Ibu capai di lembaga Ibu. Nah, oke, nah ini nanti prosedurnya kita pada hari ini melalui ini ya, sosialisasi via Zoom dan webinar kompetensi. Kemudian nanti kita lihat nanti di slide berikutnya prosedurnya gimana sih kalau ingin mendapatkan perangkat ini. Bunda, satu dokumen yang baik itu adalah dokumen yang disusun oleh ahlinya. Nah, di sini kami bermitra, penerbit Suara Harapan Bersama bermitra dengan para penulis, tim akademisi, orang-orang akademisi yang mereka ini adalah ada orang penmat gitu, ada dari pengawas, ada kepala madrasah yang berprestasi di Jawa Timur, di Jawa Barat dan DKI. Kami bisa bermitra. Nah, kemudian tidak hanya mereka saja ini yang berkualitas, para penulis yang kompeten, tapi juga harus ada bahwa hasil tulisan ini dinilai oleh editor ahli. Nah, alhamdulillah kami juga bisa menggait atau bermitra dengan Ibu Inti Farati sebagai fasilitator nasional untuk menjadi penilai dokumen ini. Jadi secara kualitas dokumen ini sudah memenuhi syarat. Nah, Bunda, kami mohon izin mengingatkan bahwa saat ini banyak beredar. Kalau Bunda buka sosmed ya, selalu terpapar iklan kan ya, iklan tentang perangkat ini, perangkat itu. Mangga kalau mau dibeli itu silakan monggo. Tapi kita harus belinya cerdas, kita harus tahu siapa yang menulis, siapa yang menerbitkan itu, ada nggak jaminan kualitasnya gitu. Karena kalau terlanjur dipakai, kemudian itu salah ya jadi sesat gitu ya, jadi menyesatkan. Nah, kami mengajak hari ini kami menawarkan mudah-mudahan Bunda mau berinvestasi cerdas, investasi leher ke atas. Digunakannya berapa lama? Mungkin 5 tahun, karena sampai akreditasi ya. Nah, ini kriteria dokumen yang baik, lengkap dan akurat. Lengkap dan akurat ini versi mana ya? Tentunya versi regulasi ya, KMA 1503. Harus berdasarkan itu dulu tuh kitab panduannya ya. Kemudian sistematis dan mudah dipakai. Jadi strukturnya memang mencakup semuanya, saling terintegrasi antara satu dokumen dan dokumen yang lainnya. Kurikulum yang ngomong apa nanti efeknya di supervisi juga sama gitu. Dan satu sama lain saling terkoneksi dan mudah dipakai. Kalau dokumennya bagus tapi susah dipakai, diterapkan di lembaga RA Bunda ya gimana ya. Kemudian relevan dan dapat digunakan tentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Bunda sebagai kepala lembaga RA. Gitu ya. Nah, ini komponennya seperti ini. Ada kurikulum yang saya bold hitam ini adalah dokumen wajib. Ya kalau mau dibilang berapa halaman ini, totalnya ada 428 halaman. Kurikulum RA berbasis KBC dan PM itu ada 263, itu nanti sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, ada perkotaan, ada pedesaan, ada urban, ada pesisir. Nah,
daerah industri. Kemudian ada dokumen, contoh dokumen RKT dan RKJM-nya, kemudian ada dokumen supervisi. Nah, untuk supervisi ini ada 3. Kami berikan ada dokumennya, ada instrumennya, dan juga ada aplikasinya. Nah, aplikasinya itu dalam bentuk Excel. Jadi Ibu nggak usah ngitung-ngitung manual sendiri, sudah ada aplikasinya nanti. Tinggal masukin, keluar nanti skornya berapa, keluar rekomendasinya berapa. Nah, tinggal tinggal ganti logo, tinggal ganti nama, alamat, dan sebagainya sesuai dengan lembaga era Bunda. Kemudian dokumen PKB, dokumen kewirausahaan. Nah, enggak itu tentu enggak cukup sampai itu, kami juga berikan dalam perangkat ini tambahan dokumen-dokumen yang lainnya. Terakhir kita juga tambahkan lagi, jadi nanti kalau udah jadi member eksklusif dengan membeli perangkat ini, Ibu nanti kita edukasi ya. Kami tidak beli jual putus saja, tapi kita buatin grup, kita buat komunitas apa ya, komunitas pembelajar KBC lah ya. Kita sebutnya member eksklusif, nanti kita update informasi-informasi terbaru tentang KBC dan pembelajaran mendalam di grup ini. Sekaligus kami ini wadah ini sebagai untuk menampung pertanyaan atau saran perbaikan dari bunda-bunda sekalian. SOP kepala kami berikan dokumen-dokumen lampiran kemitraan, aplikasinya, kemudian instrumen supervisi dan contoh PPM. Nah, pertanyaannya ada yang menanyakan kenapa nggak diberikan PPM-nya itu atau RPP-nya itu 1 tahun untuk per semester. Oke, Bunda, ini kami ingatkan bahwa judulnya perangkat ini adalah perangkat administrasi untuk kepala RA. Tentunya menjadi pekerjaannya kepala RA. Sedangkan kalau untuk PPM, membuat PPM, RPP, ingat itu adalah modul pekerjaannya guru ya. Modul ajar untuk pekerjaan guru. Kami rencananya akan menerbitkan lagi dokumen itu tapi tidak dalam waktu dekat, sedang dalam proses penyusunan. Saat ini konsentrasi kami adalah untuk menawarkan perangkat administrasi kepala RA-nya dulu ya. Oke, tapi kami berikan contoh PPM-nya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, oke. Ini untuk madrasah kita lewati. Nah, kemudian apa aja sih dapat kelebihannya kalau member eksklusif itu? Kalau beli perangkat ini, nanti ketika ada webinar gratis, ada webinar kami share untuk member tidak perlu bayar lagi, gitu. Ada pre-konsultasi juga dengan narasumber atau ibu bapak ada punya pertanyaan tentang KBC dan pembelajaran mendalam. Nanti silakan di grup itu nanti kami carikan jawaban yang pas dari narasumbernya sendiri. Kemudian kalau besok-besok kami menawarkan lagi produk yang lain, tentunya untuk member eksklusif ini akan mendapatkan harga yang khusus ya, berbeda. Nah, ini di awalnya ini kita nanti ada fakta integritas karena ini kami jualnya langsung dalam bentuk file, soft file, Ibu ya, yang dalam bentuk Microsoft Word dan Excel. Ini kami harap nanti dokumen ini dibeli tidak langsung bebas sharing gitu, tetapi harus melalui kami. Makanya nanti ini ada fakta integritas di awal. Kami berharap misalnya PDI Gra Bojonegoro bekerjasama dengan kami nanti silakan PC mungkin bisa nanti dibantu untuk mengkoordinasikan kolektifin pemesanan dari masing-masing PC. Baik, ini kalau kita mau lihat ini saran saja. Kalau setelah ini mau langsung mengumpulkan ya, jadi nanti pengurus PD membuat grup WA. Karena materi-materi itu akan di-share di grup WA. Seluruh ketua PC dimasukkan grup dan dijadikan admin grup. Kemudian ketua PC memasukkan seluruh kepala RI MI yang Ketua PC memasukkan seluruh kepala RA dan MI atau kepala RA yang memesan. Kemudian kami akan mengirimkan faktur atau tagihan. Kemudian setelah faktur dibayarkan, kami menerima pembayaran dan akan membuatkan kwitansinya. Dan setelah semua member yang memesan ini dikumpulkan dalam grup, kami akan bagikan file-file perangkat administrasi itu satu kali di grup gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya 200 kepala RA di Bojonegoro langsung dikumpulkan dalam satu grup, nanti setelah lengkap baru kita kami share, kemudian nanti kami akan membuatkan webinar. Hari ini perlu dibagikan sertifikat webinarnya, Bunda Mami? Iya, Ya, baik. Berarti nanti kita berkoordinasi untuk mengumpulkan nama-nama lengkap kepala RA. Di daftar tadi juga ada ya, tapi yang lebih pasti yang sudah membeli pasti akan mendapatkan sertifikat webinar. Nah, pertanyaan penjelasannya singkatnya seperti itu, Bunda. Mungkin ada pertanyaan, enggak gitu? Ini saya share. Oh ya, ini saya share dulu ya. Nanti setelah ini mungkin ada pertanyaan. Saya share dokumennya seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Sebentar.
dokumen master untuk RA. Oke, kita mulai dari dokumen kurikulum ya. Kurikulum misalnya yang berbasis wilayah desa. Buka. Nah, ini tinggal ganti nama aja nanti. RA apa, Nurul Huda misalnya. RA-nya Ibu ya, tinggal diganti. Kemudian logo, alamat. Ini awalnya ada lembar pengesahan. Kata pengantar. Nah, ini apa aja isinya? Ada karakteristik, kemudian ada visi misi, perkondisian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Nah, komponen isi kurikulum itu sesuai dengan panduan dari KML 1503, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, ini aja ada 74 halaman Ibu ya. Nah, dari bab 1 sampai bab penutup itu. Nanti seperti ini, Ibu buat seperti ini. Tinggal dirubah-rubah aja nanti ya. Dirubah ditambahkan sesuai dengan program yang ada di lembaga RA masing-masing. Ya visi misi pasti RA, setiap RA udah punya visi misi organisasi sendiri ya, itu tinggal diganti aja nanti. Seperti itu. Untuk dokumen kurikulum. Lumayan ya, kalau ini nulis sendiri atau kami berikan dalam bentuk fisik, itu kenapa nggak udah dicetak? Satu, biaya operasionalnya pasti tinggi, sehingga nanti jatuhnya harganya juga lebih tinggi. Kedua, nanti ada ongkos kirimnya lagi kalau pakai bentuk fisik. Kemudian ibu harus ngetik ulang gitu kan. Untuk kurikulum aja harus ngetik sampai 74 halaman, belum yang dokumen-dokumen yang lain. Jadi sangat tidak memudahkan ya. Tapi kalau ibu mendapatkan soft file, nanti tinggal diputuskan di sana yang mana aja yang mau perlu dicetak gitu ya. Yang menjadi eviden dalam akreditasi tentunya itu wajib cetak. Seperti dokumen kurikulum ini. Nah seperti ini. Kami buka cepat-cepat aja Bunda ya. Baik, kita beralih misalnya ke kurikulum udah RKT gimana? RKT ini. Ini dokumen RKT rencana kerja tahunan. Nanti isinya itu ada latar belakang, ruang lingkup, kondisi objektifnya, ada rencana program PAUD-nya, rencana anggaran pendapat RAB-nya, kemudian penutup. Lampirannya seperti ini. Nah, sini. Sekali lagi kami ingatkan ini sudah sesuai dengan tuntutan dari KMA 1503. Baik ya, seperti itu. Nah, ini untuk rencana program seperti itu. Rencana kerja jangka menengah. Nah, ini lampiran-lampirannya. Oke. Baik. Untuk dokumen supervisi kita lihat dulu seperti apa sih dokumen supervisi. Nah, ini dokumen supervisinya seperti ini, Bunda. Ini lumayan ya. Ada berapa halaman nih? Ada 27 halaman. Oke. Kemudian nanti ada instrumennya. Instrumennya nanti seperti ini. Salah satu contohnya, misalnya instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ini. Kemudian aplikasinya gimana? Tenang, ada Excel-nya nih, Bu. Ada 2 Excel. Satu supervisi ini untuk PKG, satu lagi yang ini instrumen supervisi ini. Oke. Di sini ada, nah ini tinggal logo Kemenhak ya, tinggal diganti dengan logo era-nya Bunda nanti isi. Kemudian supervisinya nanti ini dimasukin aja skornya di sini. Tinggal ditik mark aja ya. Nanti totalnya berapa? Kemudian nanti ada rekomendasinya seperti apa. Nih nilainya. Nah ini 3 ini udah saling ini ya, udah saling connect ini Bu, udah sinkron ini. Jadi kalau ini diisi nanti hasilnya muncul di sini. Tinggal yang belum tadi yang ini contoh aja ya, nama-nama ini tinggal diganti aja. Oke. Kemudian satu instrumen yang PKG ya. PKG ini. Bantu guru, ini ada juga nih instrumen penilaian kinerja guru. Udah ya, ini kerjaan kepala era banget ini. Gak perlu repot-repot pakai kalkulator, udah pakai Excel aja, template-nya juga udah ada ya, seperti itu.
Oke, kita balik lagi tadi. Ya, ini dokumen PKB supervisi tadi udah. PKB-nya seperti apa? PKB-nya nggak banyak-banyak, kayak gini saja. Oke. Kemudian ada dokumen kewirausahaan. Nah, kewirausahaan seperti apa? Nah, ini juga ada. Oke, benar. Ada lumayan, ada berapa lembar? Nah, ada 20 lembar. Oke, saya buka lagi dokumen yang lain. Selain itu ada bonus-bonus ya, SOP-nya, ada program kemitraan, ada lampiran-lampiran kerja, kemudian ada PPM. Ya, coba kita buka PPM ya. Misalkan yang berbasis ARKA. Nah, ini contoh PPM ya. Nanti bisa dibuat ini. Kayak gitu. Dan ada yang PPM berbasis FITS. Ini bisa dijadikan template untuk merampungkan PPM 1 tahun. CP kita berikan juga CP, TP, dan KKTP. Tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini ya udah. Oke, ada ini SK-SK yang lain yang dibuat seperti itu. Tambah nanti yang slide-slide presentasi yang dijanjikan oleh Bu Inti ya tadi ya. Slide-slide tentang pembelajaran mendalam, slide tentang Pancasila. Ya. Baik, Bunda, sampai sini mungkin saya stop share dulu. Silakan saya nunggu pertanyaannya. Monggo. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya atau nanti bisa lewat telepon Japri ke Pak Dawang. Boleh. Kalau lewat gini kurang serk. Oh ya, Mungkin boleh. ada yang ingin Japri bisa, nggak apa-apa. Ada nomornya, nanti saya kirim nomornya. Nah, mungkin masalah karena ini ada harganya, Bunda, saya sampaikan saja atau mau sama Bunda Mamik yang sampaikan? Monggo Pak Baik. Dawang. Baik, ini harganya Ibu Rp200.000. Nah, dari Rp200.000 ini ada sharing profit untuk kas PC. Saya sebutin angkanya aja Bu ya. Kas PC itu sebesar 10.000 per pembelian. Dan kemudian kas PD 10.000 per pembelian, kemudian kas PC 15.000 per pembelian. Jadi kami kalau Ibu nanti Kota PC-nya juga bantu gitu, insya Allah juga ada untuk kas PC-nya. Seperti itu mungkin. Baik Bunda, sudah saya pikir kalau tidak ada pertanyaan kita udah di ujung acara ini, Ibu Rima. Mangga. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan dari Bojonegoro mau mendapatkan perangkat ini. Kemudian nanti kita akan bentuk grup edukasi ya. Jadi kita akan berKBC di sana, Bunda Mamik ya, dengan teman-temannya semua. Dan ini kami lakukan juga di wilayah-wilayah yang lain. Mojokerto menjadi kabupaten ketiga setelah Tuban dan Bojonegoro menjadi kabupaten ketiga setelah Tuban dan Mojokerto. Yang lainnya dalam waiting list. Karena ini saya tahu Bunda pasti banyak ini ya agenda kegiatan, jadi untuk dapatin jadwal untuk cocok untuk webinar ini ya perlu cari waktu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi seterusnya di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dawang. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Amran Dawang SSI atas penjelasannya terkait dengan perangkat administrasi Kepala RA. Dan tentu saja apabila nanti ada tanya jawab langsung Japri begitu Bapak ya, atau ke Bu Mami sakit ya? Bisa begitu Bu Mami. Ya, baik. Seluruh peserta webinar di kesempatan hari ini, seluruh rangkaian acara sudah kita ikuti bersama, dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber di kesempatan hari ini sudah memberikan banyak informasi dan juga ilmu kepada kita. Tentu saja mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, dan juga terima kasih kepada
PDI Gida Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Suara Harapan Bersama yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada acara-acara selanjutnya. Terima kasih, saya Rima Dewi Stiani, mewakili seluruh panitia yang juga menyelenggarakan acara. Mohon izin dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih, sukses selalu untuk kita. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mami, Bunda Rima, saya pamit ya. Terima kasih semuanya, Bunda-bunda Ya, Toleran, sama-sama. sukses selalu. Waalaikumsalam.